Ini emang tisu doang. Tahu aja kalau penceramah suka kumuh. Siapin tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Kuat nih sampai jam berapa kuat? Jam 11 kuat. Sampai jam 12. Jam 1. Saya enggak. Bismillah. Alhamdulillah allazi faddala bani adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardi. Ada kamera di depan gitu biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati jangan ketipu. Kalau mau ngaji sama ustadz, sama kiai. Kalau mau rame sama saya, makanya rada mahal. Kalau ngundang saya sekali aja, jangan sering-sering. Sayang duit buat apaan? Ya, mau ngaji sama kiai. Kalau mau rame sama saya, kalau nggak rame duit saya balikin. Digeser nih. Yuk izin, Afi maaf nih, meja kosong buat apaan sini? Yang pantas kan kalau ada meja, ada minumnya, ada kuenya, ada tisu doang kan lama-lama ganti kanebo basah. Nah, oh datang. Nah, ini mah ngajinya bari karena ilmunya juga ilmu yang ceramah juga, yang dengerin juga. Ntar pulang dapatnya dapat. Udah segitu juga ngaji. Pusing-pusing amat. Dah, ceramah sama air doang. Ya nggak pakai kue namanya. Bukan berarti minta, bukan lagi cerita. Kalau ada kue jangan dibawa ke sini, dikardusin aja. Mohon maaf nih, saya bacain dulu ya. Nggak enak, udah lunas. Al-Mukarramun wal Mukarramun, guru-guru saya, orang tua saya, wabil khusus DKM Al-Karimiyah Al-Mukarram Ustadz Sunardi, mohon ikhlas guru. Juga Ketua Panitia Al-Mukarram Bapak Ustadz Samsudin Rahman. Juga donatur kita yang terhormat Bapak Devi. Juga Lurah Pengasinan, Pak Lurah ada juga. Atau yang mewakili juga RT 0105 Bapak Denny Sarbini.
Mohon ikhlas guru-guru saya, orang tua saya, wabil khusus Bapak RW Iman, juga Bapak RW M Yunus, Bapak Kiai Haji Rojali, ya, yang teman saya bukan ini, iya, oh masya Allah, beliau sekarang udah jadi pengurus masjid, udah jadi merbot juga, hari-harinya di masjid terus nungguin sendal. Dan yang saya hormati Bapak Mulyadi Gojong yang tadi ya udah pulang, juga DPRD Depok Bapak Nurdin Al Adi Soma ada. Malah kagak ada ditulisin. Nah, ntar hadiahnya terakhir. Mama saya, teteh saya, empompo saya, kakak-kakak saya, ustazah, mohon maaf, saya nggak sebutin satu-satu, majelis taklim saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Tokoh-tokoh muda, ada Babinsa, ada Bina Maspol, ada pokoknya pejabat dah semuanya. Mudah-mudahan orang-orang yang baik sama kita sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Emak-emak kita juga mudah-mudahan makin sehat, makin bersih, makin glowing, dari dalam sampai keluar glowing. Ya, karena orang yang dekat sama Allah pasti mukanya terang. Karena Allah itu terang. Kalau orang yang dekat sama Allah pasti pantulannya berbalik jadi terang kita. Ya. Sebab Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi kalau orang-orang yang sering ngaji, emak-emak yang tiap hari udah megang tasbih, mukanya pasti bening. Enggak harus dioperasi. Karena ada tuh yang hidung ditarik ya. Nih udah agak peot, tarik lagi. Udah akhirnya pusar di tenggorokan. Karena kebanyakan tarikan. Ya, emak-emak kita yang rajin ngaji pasti mukanya bening. Bu, kalau kita kacanya bersih, kita senterin tuh pakai baterai, kira-kira berbalik apa enggak? Baliknya terang enggak? Karena kacanya bening. Tapi kalau kacanya burak, senternya juga burak, kira-kira berbalik sama kita enggak? Enggak, karena burak. Makanya kalau orang rajin ngaji tuh kelihatan ceria tuh, senang, enggak asem mukanya. Lihat tuh kelihatan tuh emak-emak, ya, empom-empom saya, nenek saya, mukanya cerah karena rajin ngaji. Makanya emak kalau rajin ngaji pasti baju seragamnya banyak. Ya, bener. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang pink, bener. Ada yang 3 kali bayar, ada yang 2 kali bayar. Ada yang sisa kampanye. Enggak apa-apa, karena rajin ngaji berarti cakep. Coba kalau kita nggak ngaji, nggak maulid malam hari ini, kita di depan TV di rumah aja, belum tentu secakep ini. Daster robek dipakai, udah geruak gede banget di belakang, masih dipakai karena enggak ngaji. Makanya yang masuk surga duluan mudah-mudahan emak-emak, kaum perem, karena rajin ngajinya. Harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Makanya banyak bajunya. Karena cuman emak ngaji berani ngutang seragam. Bapak-bapak mah enggak, setahun bajunya itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning. Ya, abang-abang saya mohon maaf ini abang saya kalau ceramah emang ngadepnya pengen ngadep ke emak-emak. Kalau emak-emak tuh lepas gila. Ya, ketawanya juga enak. Kalau bapak-bapak ketawanya dipirit kayak main kiu-kiu. Orang dilihatin, ketawanya dikit. Gitu. Kalau emak-emak kan nggak berasa sampai rembes. Emang udah kebanyakan beranak kali dulunya. Jadi rada dol.
Nah, kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Iya. Sebab nggak mungkin kita ngaku-ngaku udah benar. Ya. Apakah Haji Akri ceramahnya udah benar? Terus Haji Akri kelihatannya kayak orang benar, kan baru kelihatannya. Aslinya belum tentu benar. Siapa yang tahu dosa kita? Kita sama Allah. Orang kok kita bisa bohongin. Benar? Yuk Bu. Kalau kita ngaji, ujungnya pasti ditutup. Shadaqallahul azim. Maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Saya pernah nanya sama guru saya, siapa sih orang yang paling benar? Ternyata orang yang paling benar di hadapan Allah, yang meninggal dunia husnul khotimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kenapa kita maulid? Karena pengen bukan berarti udah paling benar. Sampai lagi ngaji turut-turut nih, ngaji turut-turut. Tadi ada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahsan Son Haji SPD buat ikhlas guru. Beliau udah duluan, nama beliau ngaji sama saya nggak jelas, ambak-ambakan kemana ada. Kelihatannya ceramah padahal malah lagi usaha ini. Duduknya malah pakai baju koko kayak kain sarung kayak orang bener ya. Padahal malah lagi nyari DP ninja. Mana yang benar? Yang benar yang meninggal dunia akhir hayatnya dia husnul khatimah, masuk surga, itu udah jelas orang paling benar di hadapan Allah. Kalau hari ini ngaku-ngaku benar, berapa banyak kita ketipu sama orang yang kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Tuh, datang ke rumah emak, ya kelihatannya benar bang. Ya, senyum-senyum emak ke dapur, surat tanah hilang. Kelihatannya anak benar, kelihatannya ya, ternyata tuh anak nggak benar. Orang emaknya miring-miring mau meninggal bukan dia tuntun, malah dia nyari surat. Ya, mana yang benar? Ini yang kumpul, emaknya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya ngaji, berarti benar. Sebab pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin sembahyang, rajin sholat, emak bapaknya kudu sholat. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Tuh. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita lebih senang anak-anak cucunya kumpul maulid. Ibu punya cucu nongkrong di pinggir jalan, beresiko bisa keserempet motor, bisa ketabrak mobil, bisa kehajar gangster karena nongkrong di pinggir. Coba kalau anak-anak kita nongkrong di dalam musola, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk ke musola. Supir gila kali dia. Ya. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita nyuruhnya ngaji. Ini kita kumpul nih, ini musola kita musola wakaf dari orang-orang tua kita dulu ya. Benar. Artinya apa? Orang tua yang cakep yang dia tinggalin musola, bukan tanah hektaran, bukan sawah selebar-lebar sawah, bukan kontrakan, bukan, ditinggalin musola. Kalau warisannya musola, fid dunya wal akhirah, ngalir terus seturun-turunannya. Tuh. Kita bisa nggak kayak orang tua kita besok meninggal bikin musola, ngasih tanah-tanah buat masjid, bisa nggak? Ada tanahnya udah nggak ada, udah tinggal meteran doang. Makanya setidak pinter orang-orang tua kita, masih lebih pinter orang tua kita ngedidik anak-anaknya daripada kita yang udah sarjana S1, S2, S3. Ternyata orang yang kebanyakan S beku. Lihat apa di kulkas kalau kelamaan di S? Beku nggak kira-kira? Tuh. Jangan bangga punya anak kuliah S1, S2, sampai master, sampai doktor. Jangan bangga ibu. Ibu punya anak pinter, kebangetan pinter. Emak sakit, kira-kira anak pulang nggak? Sibuk. Karena sibuk banyak kerjaan. Orang pinter, ya. Oh saking pinternya usaha banyak duitnya. Emak meninggal, dia nggak sempat pulang karena sibuk sama kerjaan, lagi ngumpulin duitnya. Bener.
Jangan kira-kira anak pada pinter semua, emak di rumah bakal rame. Bisa jadi emak sendirian di rumah karena anak kebanyakan pada tuh. Makanya emak punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Karena yang bego nggak kemana-mana. Orang pada tawuran, pada bawa golok, pada bawa balok, dia megangin tiang aja. Yang ditangkap polisi, yang pada lari-larian, apa yang megangin tiang? Aman nggak kira-kira? Mak sakit sampai meninggal, yang nungguin bukan yang pinter, yang bego. Kan yang bego emang nggak kemana-mana. Iya mak, emaknya sakit, badannya dingin, dia pakein balsam. Sampai kepanasan. Emaknya kepanasan, dia payungi di dalam rumah. Emaknya nggak marah, emang emaknya tahu. Bego. Orang yang pinter, yang kasus, yang korupsi, yang begini, yang begitu, buka YouTube dah bu, saya nggak berani nyebutin. Ya, yang kebangetan pinter, tinggi banget, jatuhnya ngusruk nggak? Tuh. Yang kebangetan serakah, pinter banget narik meteran, kira-kira makin banyak nggak bandanya? Tinggal kolor doang. Makanya benar kata orang tua, yang benar gue doain, yang nggak benar pada lo rasain ntar, yang kagak benar ntar lihat tuanya tinggal kolor doang. Bener po, udah tua pada pakai kolor. Saya pikir susah, pada mau main bola. Makanya siapa orang yang menghargai dan menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormatin anak cucunya. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal rajin doain dia. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia punya anak bakal rajin kirimin Fatihah buat dia. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Mana rawat itu warisan. Dudukin itu mushola, istighfar pagi sore siang malam, buang HP. Emak kita dulu bangun tidur nggak pernah nyari HP. Emang nggak ada. Nah kalau kita sekarang saking kerennya, mau tidur pegang HP, bangun tidur tengah malam nyari HP, besok pagi-pagi pegang, mau belanja pegang, mau ngantar anak sekolah pegang HP, yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang zikiran HP, besok yang masuk surga. Mohon maaf nih Kiai, mohon maaf guru, mohon maaf. Saya ceramah emang bukan pengen bikin orang benar. Saya kalau diundang ceramah suruh bikin orang benar, saya nggak sanggup. Saya aja nggak jelas ini benar jadi mana. Yang jelas girang aja dulu girang. Girang juga ibadah, bener. Di rumah udah seminggu nyengir juga kagak, apalagi ketawa. Ya bu, ngeliat suami romannya malas aja. Sampai lagi makin lama bukan makin enak, makin dingin. Sampai nggak ada setrumnya. Ya, bener. Ketemu saya girang. Jangan pusing-pusing, jangan susah-susah. Susah jangan dicari. Susah udah turunan. Emak susah, bapak susah, anak susah, mereka kita susah juga. Sampai di sekolahan diajarin kita nyanyinya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Biar girang. Gara-gara COVID kemarin kita udah pada bego, ibu. Benar. Maaf ini gara-gara COVID kita udah pada bego kemarin. Terutama saya lah, nanti saya viral lagi salah saya ngatain. Tapi kita doain dulu orang-orang yang kena COVID, tetangga kita, saudara kita udah ada di surganya Allah, amin. Syahid di jalan Allah, amin. Tinggal kita yang masih hidup, masih banyak urusan. Orang yang udah meninggal kan udah nggak mikirin apa-apa. Kita yang masih hidup, yang kredit motor, kredit ya bu. Makanya cari senang. Kenapa saya bilang gara-gara COVID kita bego? Biasanya kan kalau mau makan cuci tangan. Ini sehari udah 5 kali cuci tangan, belum makan.
Ya, gara-gara COVID itu yang bikin kita jadi nggak jelas. Kalau kita mau ngomong bagaimana mau jelas orang masker semua. Katanya kalau pakai masker nggak kena COVID, nggak mati. Tetangga saya meninggal juga. Dia maskernya bikin sendiri dari karpet musola. Yang karpet udah lama tuh, yang tebal begitu pakai. Ini bukan karena COVID matinya, karena ngap. Gara-gara COVID biasanya, bego lagi kita. Biasanya habis main mandi basah. Ya bu, wajib kan begitu ya. Ini gara-gara COVID kita udah 7 kali mandi basah, nggak main-main. Bini di mana, suaminya di mana? Ya maksudnya main bola, main apa gitu. Jangan pikirannya ke situ. Nggak usah kita pikirin juga pasti kepikiran itu mah. Ya, kata orang tuanya begitu-begitu jangan dipikirin. Benar kita nggak pikirin, tapi kepikiran. Makanya saya nggak ceramahnya girang aja, jangan nggak kayak ustaz. Kalau ustaz kiai emang dia mah namanya kiai kan, malaikat juga pada datang dia lagi ceramah. Kalau saya mah ya kadang-kadang malaikat juga datang, kadang-kadang malah setan yang nyusul. Yang penting girang, kita tidur di tempat pengajian masih dapat pahala ibadah. Itu cakepnya majelis. Jangan kira ibu kita duduk begini nggak ada manfaatnya, besok nggak jatuh di anak di cucu. Bisa jadi anak kita cucu kita yang tidur lagi rebahan di pangkuan kita besok jadi ulama besar. Yang tidur di pengajian lagi maulid bisa jadi besok jadi pejabat terkenal. Bisa jadi presiden barangkali. Urusan Allah kita nggak pernah tahu. Saya aja nggak pernah tahu kalau saya nyampe di sini. Nggak jelas. Kok tiba-tiba di sini? Ya orang DP udah masuk. Jadi ngaji turu-turu ini mah, ngaji turu-turu karena keluarga besar pengurus musola masjid musola Al Karimiyah itu masih bukan orang lain di sini, masih turu-turu. Jadi kalaupun saya ceramah saya nggak pakai bahasa Inggris. Memang orang bisa. Kalaupun saya ceramah juga ayatnya nggak banyak-banyak. Emang lo napal. Jadi kata Nabi, balighu anni walau ayah. Yang di ibtidaiyah kita udah denger itu. Balighu anni walau, sampaikan kepada kalian anni dari aku walaupun 1 ayat. Jadi enggak 100 kan, enggak 10 ayat kan. Saya juga capek bebusa, ngapalinnya lama. Begitu saya sampai di sini kebangetan serius pada miring. Kita kata-kali busuk pulas. Ya, jadi 1 ayat aja, jangan banyak-banyak. Ya. Mana ayatnya? Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Wah, kamu luar biasa. Ayo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, udah ada ini, udah samping ini ngomong tua. Nggak apa-apa kok, girang aja, girang. Jangan pusing-pusing. Ngaji serius-serius depan ustazah 3 jam gak bergerak. Sopan, cakep. Begitu bangun kolesterol naik. Jadi ukuran kita nyari senang. Emak yang di atas 50, di atas 40 cari senang, teteh. Jangan cari susah. Jangan. Ya, jangan cari susah.
Miskin juga jangan nyesel. Emang dari muka udah kelihatan. Mau dipaksa kaya juga belum tentu pantas. Ya, nggak apa-apa miskin, biarin, yang penting masih makan. Biarin nggak makan asal jangan sakit. Biarin sakit asal jangan buru-buru mati. Biarin mati juga asal Allah ridho. Ntar juga di sono dikasih enak surga. Ya mak, nggak apa-apa, jangan maksa jadi orang kaya, capek. Pagi sore siang malam nyari duit, ketemu duitnya belum tentu. Ya, itu yang nyari, apalagi yang diem aja. Bener. Nggak apa-apa, tawa aja, jangan serius-serius ngaji. Gua biar dikata bener. Serius amat itu ngaji ini. Tetangga saya kok sujud orang-orang bayang di jamaah. Orang-orang udah bangun dari sujud, dia masih sujud aja. Sampai ditanya, serius amat, khusyuk ya Pak Ji? Bukannya khusyuk, lupa bacaannya. Emang kebanyakan pikiran. Ya balik lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Emaknya Hasanah, bapaknya Hasanah, anaknya Hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang RT ngaji Hasanah, RW-nya ngaji Hasanah, lurahnya ngaji Hasanah, masyarakatnya ngaji Hasanah, berarti kampung kita kampung yang rumah tangganya bertetangga dia, bermasyarakat dia, bernegara berbangsa juga dia. Dunianya hasanah, akhiratnya doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji. Sisanya mah ketawain aja. Pusing-pusing amat, iya mak. Ayatnya banyak-banyak juga kita pegel dengerinnya. Masuk juga kagak. Yang keingetan bukan muka ustaz, yang keingetan tukang tagih aja besok. Kagak apa-apa emang apa? Ngutang aja emang apa? Orang udah disiapin kok, showroom motor bisa diutang nggak? Bisa, mobil bisa diutang nggak? Rumah-rumah bisa diutang nggak? Kita udah dikasih kesempatan supaya pada terus aja udah. Nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri ini punya. Coba empok pulang ke rumah nih, ntar lihat di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Terus ke dalam ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Ada piring, ada rantang, ada sendok, udah lunas apa belum? Jangan ngaku kok, pagi-pagi gelap-gelap dorong tuh jendela, bunyinya keridi, tiup angin sampai garing mah keridi. Karena di dalam rumah banyak terus aja udah. Jarang kan Pak punya ustadz yang ngajarin utang, jarang Ibu. Ngutang aja terus, entah juga lama-lama mati. Orang kalau ingat mati pasti takut wa kafa bil mauti wa'idha. Dan cukup kematian itu sebagai peringatan buat kita. Empok mau renovasi rumah, coba nggak punya duit, ingat mati, nggak jadi. Pengen ke toko emas, ya udah tua, entar kalau gue mati nggak jadi. Bener. Suami mau ngajak jalan-jalan, enggak mendingan ngaji karena udah ingat mati. Aman kok, aman, nggak ada yang nagih. Asal ditagih juga kan gue nggak mati. Karena semuanya pasti aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah.
Yang namanya mati Bu, dimanapun kita ada, yang ngikutin kita tiap hari kematian. Apa modal mati? Falyamal amalan soleha, beramal soleh, berbuat baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Makanya kesel-keselnya kita, semiskin-miskinnya kita, semarah-marahnya kita pulang ke rumah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kalau kita memang bukannya kori kan nggak pakai astagfirullah. Emak mah zikir ya, bagaimana perasaannya? Perasaan lagi enak nggak? Astagfirullah. Makin kesel, astagfirullahaladzim. Boleh susah senang, tetap sandaran kita ke Allah. Karena tempat curhat yang sebenarnya Allah. Makanya emak kita nggak banyak pusing-pusing. Hidup mah simpel mah, ternyata kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Ngapain jadi susah makan, jadi nggak enak tidur. Gara-gara mikirin suami nggak bisa tidur. Padahal mikirin mah lagi di WC ngedem kenceng banget. Ya, kok ngapa mikirin orang lagi neon? Biarin dia pergi, asal sebelum pergi ngasih biarin dia nggak ganteng, kerempeng, kurus, tapi selalu ngasih. Biarin orang pada nggak demen, asal engkau demen karena selalu bagi duit po. Mau ngapain punya suami ganteng pagi sore siang malam di rumah mulu tapi nggak pernah bagi? Mau ngapain? Bang, abang kita mah gak ditungguin gantengnya. Ya karena istri kita butuhnya. Tuh, emang gua kata apa sih bang? Ya benar. Ya bu, butuhnya. Makanya rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah tangga kita tuh suami. Abang maaf, rata-rata yang mati duluan itu di dalam rumah suami. Lihat, kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati emak. Suami yang lebih dulu bakal meninggal dunia daripada istri. Biar sadar abang nih pelan-pelan lagi pada mau dibunuh. Udah ketahuan suami nggak megang duit, tetap istri minta. Udah ketahuan suami kali kagak kerja, tetap istri minta. Pagi, sore, siang, malam suami nggak megang duit, tetap bini mah mintanya. Itu bang yang bikin kita cepet pada mati mah. Kita belum pada dapat duit, udah bentar kalau gua pulang mau kasih bini gua. Pagi, sore, siang, malam muter. Sampai ngobekin tanah lurus dari sampai tanah mencong, kagak dapat. Makanya orang yang main tanah itu dosanya lumayan banyak. Karena tanah punya Allah. Nggak ada bapak kita bikin tanah, ada juga nyuratin Jadi kalau orang dapat duit banyak dari tanah, mesti banyak sedekahnya kepada yang punya Ini mau maulid keluarin, bener? Tuh, kadang-kadang sama saudara aja iseng. Pak lu banyakan bang, kan banyak ngurus. Alasannya. Ya kan, lu dikitan lah, lu mah tinggal diem aja. Udah jangan bingung-bingung, biar gue aja ngurusin. Sama saudara aja atur. Tadi tanya, kalau lu banyakan bang, kan gue aja ngurus. Ternyata dia pengen ngurus karena pengen dapat banyak. Lagi perempuan, orang-orang atuh dia setengah. Gimana nggak nyesek ulu hati. Ya, udah ikhlasin aja, Allah lebih kaya daripada banyaknya warisan orang-orang tua kita. Ini anak-anak kita yang kelihatannya biasa aja, teng-teng maulid, ntar jadi orang kaya. Saya aja kok, emak saya anaknya 13. Jadi aja atuh urusan bisa nempel kita. Ya makanya punya anak banyak orang tua dulu mah. Bapak saya anaknya 13, mati atuh enggak nangis mah. Bapak juga agak sedih. Sambil
miring doang, masih banyak sisanya. Orang-orang tua dulu, maaf nih, umuran yang kita kan umuran yang 50, 40, orang-orang tua dulu anaknya jarang, 1, 2, padahal nggak punya gaji, nggak punya nomor rekening. Anaknya banyak. Bapak main di kobak mulu. Jadi empang. Kesel pulang. Kolornya basah, dia gantung di atas pintu. Emak lewat, bunting lagi. Benar air kolor. Karena orang tua dulu nggak pernah takut banyak anak. Orang sekarang yang takut kalau banyak anak. Ya, makanya suami pada kesel baru masuk, keluar di luar. Ya akhirnya nggak masuk. Dia di luar aja megangin pintu. Emang nggak puyeng pala semalaman megangin pintu kok. Coba lihat akhirnya bangun pagi udah mukanya jelek. Ya orang nahan sampai melendung. Iya dulu ya, kalau sekarang mah kalau udah tua-tuaan ya namanya juga telur tua ya kok. Itu kalau di stiker itu sampai gantungnya sampai panjang. Namanya juga telur tua. Diceplok juga nggak enak, di dadar juga nggak enak ngaduknya. Udah diemin aja. Ya lumer juga wajar. Pengen kenceng ya sempilin kan ibu basah. Emang udah bukan ukuran diceplok gitu. Aki-aki gue ceramah tentang telur jangan gedeg nih aki-aki. Suwe bener kan. Ceramah pakai ngomong-ngomong telur ada. Ya Bu, terus. Girang. Saya belum nengok judulnya, meneladani akhlak serta meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Ini bukti cinta kita ini. Rasulullah Bu, akhlaknya akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah? Manusia demen, Allah juga suka karena akhlakul karimah. Kalau akhlak kita belum nyampe ke karimah, baru musola doang karimia. Akhlak kita belum. Karena apa? Buat kita doang, buat Allah belum tentu suka. Kenapa? Cari mukanya kalau kita ajak-ajak menyentuhan, romannya sopan, tapi itu berbalik ngomongnya. Ya, gua kalau bukan empok kecek. Di depan adanya ngomongnya. Gitu. Melintir aja. Gua mulu diambilin. Ada aja yang begitu. Nama itu masih akhlak doang, belum termasuk akhlakul karimah. Kalau Rasulullah sifat-sifat juga cakep. Salah satu nih, ya bareng-bareng. Ya, dulu zaman saya mondok saya masih ingat tuh. Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Wazannya itu bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir ya wasi'an. Cakep. Lam yahtalim qatun toha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabb waghfir lana. Ada min sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu di antara sifat-sifat Rasulullah. Artinya Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Beda anak kita.
Banyakan cucian, tiap pagi kita nyuci, sore kita nyuci, malam kita ngimpi main di air. Namanya orang laki bisa mimpi basah, bener. Dia ngeliat YouTube tiap pagi, ya, dia ngeliat stiker tiap pagi. Bisa aja malamnya mimpi basah karena di atas gentingnya bocor. Ya, tapi Rasulullah nggak pernah bermimpi basah karena mimpi basah itu min la'bi syaitan, salah satu dari permainan setan. Ya bu, ada mimpi ada kategorinya. Tapi kalau tiap malam mimpi basah mulu, berarti dia tidur di kolam. Gue ceramah bego ya gue. Yang penting gue ngomong aja. Apa aja, pokoknya tinggal saya kasih tahu, uang yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Aku tahu kenapa mengundang aku, karena patungan kan dia kan. Iya iyalah. Mudah-mudahan yang bantu acara ini, yang keluar duit acara ini, Allah kasih berlipat-lipat rezekinya. Allah kasih jalan rezekinya makin jauh, makin lurus, makin banyak. Kita nggak pernah tahu ada rahasia Allah. Saya aja nggak pernah tahu, ibu kalau bakal begini nggak pernah tahu. Nggak pernah saya tiba-tiba dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustaz. Malu sebetulnya, cuman karena MC yang manggil. Masa kita berbentak, ya nggak mungkin lah. Al-Mukarram, yang mulia. Al-Mukarram itu artinya yang mulia. Kalau diusut punya usut, manusia mana yang mulia? Makan subakul birak sepuluh. Ngeden nyampe pegangan lama banget. Apalagi makannya makan genjer. Enggak dipotong-potong tuh genjer. Cuma direbus doang, begitu dia ngeden panjang amat. Ya kalau zaman dulu kan genjer harus dipotong-potong. Ya, kadang-kadang nggak dipotong, digulung doang itu. Ternyata utuh. Begitu kita ngeden, wow, berdasi. Nah kalau saya ceramah di Sawangan orang paham masih genjer. Bener. Kita masih resep genjer itu coin. Pecak juga masih jengkol, dipecak juga enak. Kadang-kadang dulu saya dikasih emak tuh pecak-pecak bohong. Air doang, nggak ada isinya. Enak pecak bohong. Tapi enak kita makan. Ya bener. Berasa banget gitu, kencurnya berasa banget gitu. Ya jahe. Lupa saya malas banget ngomong jahe kok. Gara-garanya berebutan semur. Lah orang-orang narik daging, saya tarik jahe. Nongkoas. Ya salah lagi lah. Wow, aku bodoh. Ternyata ibu pintar. Emang ibu jago bagian gigit-gigit mah. Terus ini nggak apa-apa ya bu ya. Yang penting girang. Saya juga kalau di mana-mana tempat melihat pengajian ibu-ibu selalu girang, nggak ada yang susah. Kalau bapak-bapak tuh kadang-kadang ibu-ibu udah pada kumpul, dia masih di pinggir jalan aja ngerokok beleduk. Depan ibu-ibu udah pada nyari tempat cakep, bener. Bapak-bapak mah kadang-kadang ngaji juga nggak pakai dandan dia mah. Bajunya nggak ada kancingnya, seret aja. Sendal mau satu hijau satu kuning bawa aja. Bapak-bapak mah simpel. Mudah-mudahan yang masuk surga duluan ibu-ibu. Karena rajinnya ngajin. Rajin ngajinya. Gua buang dah tuh, sengaja saya nggak pakai sedotan. Kadang-kadang sedotan begini isep gepeng. Kenapa nggak masuk air? Ternyata itu ya sedotannya kicep gitu. Tarik nafas, la ilaha illallah. Jangan kebangetan nyesek di rumah. Di rumah udah seminggu nyengir kagak, ketawa kagak ya.
Di depan saya mak girangin, ngapain amat sih susah-susah hidup. Ngomong agak belepetan nih. Mungkin belum makan kali ya. Biasa kan kalau baru nyampe gitu kadang-kadang makan dulu bisa. Mungkin karena agak belipet, mungkin karena belum ngunyah ini. Harus girang. Maaf ya bapak-bapak, saya bukan lagi lebih belain ibu-ibu. Karena emang ya saya lebih senang kalau ceramah tuh ibu-ibu. Maaf ya. Jadi saya ngadepnya ke sini terus gitu. Padahal di belakang ada bapak-bapak itu. Tapi ya gimana? Kadang-kadang enak kalau ibu-ibu mengajinya cepet gitu. Diajak selawatan cepet ya. Diajak nyanyi juga cepet. Lah zaman dulu di pengajian semuanya kan diajakin nyanyi dulu. Mauludan ada lagunya. Qasidah itu yang zaman dulu mah. Kalau dulu kan belum ada hadro ya. Kalau qasidah kan yang ibu-ibu tuh gitu. Dang. Belakang nyaut keceng. Jogetnya juga dikit kita. Ke pinggir, ke tengah, kecemplung. Kalau bapak-bapak jarang pengajian ada nyanyiannya. Maulid ibu-ibu mah ada. 12 Rabiul jatuh pada Nabi Muhammad dilahirkannya 571 di kota Mekah pada tahun makin kecil. Coba bapak-bapak, enggak ada nyanyian. Makanya kalau pengajian begini dia enggak ngikutin manga. Kita kata lapar, emang udah sore habis makan. Kita kata sehat kayak orang mabok cubung. Ibu-ibu mah girang. Selawatan ada lagunya. Mari oh mari abajang. Mari oh mari abajang. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah hai kaum. Ini namanya ngaji girang. Kalau ngaji yang kira-kira benar, nggak ada ketawanya, diomelin sama guru. Kalau kita ini namanya syiar, kalau maulid itu syiar, harus ramai, harus resep. Kalau mau ngaji, buat buka kitab, nah itu ngaji namanya, di majlis, di taklim, di santet itu ngaji. Kalau ini mah girang. Iya, namanya syiar biar rame tuh. Ada tulisannya. Ada foto-foto pajangin situ. Ini kiainya, tuh korinya, yang tengah maling motor. Baik kalau ibu-ibu mah nyari girang, mau ngapain lagi mah? Emang di rumah kagak sakit? Apa kira-kira punya suami ganteng kagak main hati? Nyesel. Ya Allah. Baru keluar 2 meter udah ada WA. Kok laki lo lagi dicaplok sama cabe-cabean. Enggak nyesek gitu. Nah sekarang kan semua juga punya grup ya kan? Dari mulai grup SD, SMP, sampai grup pengajian semua juga ada grup. Makanya abang kemana-mana kita udah kedikte nih. Bini kita coba dah kadang-kadang suami lagi tidur diposting ceplek aja mama, kirimin ke grup. Suami gua lagi angot. Iya kalau tidur ngorok. Dulu mah waktu pengantin baru ngorok juga ditahan ya. Sekarang anak udah banyak tidur mah telanjang.
Lakinya ngorok, bininya ngorok. Tetangga lewat, wow ada kandang babi. Ya kan ada tuh yang istrinya sampai ngorok gede banget. Wow, hordeng nih, kedorong. Suaminya nggak mau kalah, spray naik. Iya, kalau sekarang kalau udah umur 50 biasanya udah nggak kayak dulu. Rumah tangga kan enaknya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 kesono juga udah mulai. Dulu mah buang angin juga ditahan. Dan sekarang mah dimana aja berat. Sampai kadang-kadang tengah malam tidur miring, sampai kaget istrinya sampai bangun. Dung. Romantis mah awal-awal doang ya yang beb. Makin kemarin makan entut. Mpok juga jangan girang. Punya suami romannya asal kemana aja digandeng. Mau kondangan digandeng, mau ke pasar digandeng, lewat toko emas digandeng, terus sampai di depan kasir digandeng, milih-milih baju digandeng. Itu bukannya cinta, pelit. Sebab dia tahu kalau dilepas mpok belanja mulu. Nah, suami mah aku sayang Allah. Entut. Tawarin seragam sama ustazah, gue mah gak ngambil nanti gue dibeliin suami aja. Alah, lama. Ambil aja. Kita yang ngutang, suami yang bayar, begitu. Kenapa ibu-ibu suka ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Iya dong. Coba kalau pagi dikasih duit 10 juta, mau ngopi sampai kue-kuenya dikeluarin. Iya dong. Makan siang nggak ada apa-apaan, kasih lagi 10 juta, komplit nggak kira-kira makan siang? 10 juta udah 20. Pagi sarapan 10, makan siang 10, malam kekenyangan tidur, kira-kira istri miring, kasih lagi 10 juta, miring nggak? Nggak, ini saya tanya nih, tidur miring terus nih, miring gitu kan. Suami di belakang, dikasih lagi 10 juta, masih miring nggak? Tuh bener kan? Jadi jangan marah kalau kita dipantatin karena bini miring terus, berarti duitnya itu kan terang-terangan gitu. Ya bu, pagi 10 juta, siang 10 juta, malam 10 juta, 30, nggak bakalan miring. Iya, dari sore sampai pagi bekang. Ustadz gila. Yang penting girang. Nanti dibenerin sama ustazah, nanti dibenerin sama kiai. Saya bagian PA-nya. Ya mudah-mudahan malam ini sedikit kita PA berjamaah. Karena kalau dipakai ketawa, rada enteng hidup. Bener. Ad-dunya lahun walaibun, dunia itu penuh senda gurau, penuh main-main. Jadi jangan serius-serius. Ini pulang dari sini nih, suami ngomel gitu, senyum aja. Mau tidur juga. Tengah malam bini colek, suami nyolek-nyolek. Pagi juga. Pasti po suami juga nggak ngomong banyak, dikit ngomongnya paling 2 kata. Ya JPA. Tapi kita jangan ditahan-tahan po, kesel ditahan. Sama suami kesel ditahan, sama urusan kesel ditahan, sama temen nyesek ntar mati muda, jantung putus. Mengakan ditahan, paru-paru bocor. Mau ditambal apaan, semen putih. Ke dokter pasti mahal kan? Nih obatnya senang, ketawa. Begitu aja. Lu nggak daripada asem. Di rumah begitu, di depan orang begitu, diajak ngomong begitu. Sampai setan gedeg ngeliat dia. Bawa senang depan suami. Gitu. Ya, ntar aja suami pasti ngikut. Gitu. Kemarin kan yang PA bininya doang. Nah sekarang mainnya suami istri.
emak capek, masya Allah, capek banget, beranak capek, ngandung capek, benar. Makanya imbalannya surga udah. Sampai udah itu surga itu di bawah telapak kaki. Al-jannatu tata aqdamil. Kumaha surga itu di bawah telapak kaki ibu yang punya surga. Makanya pakein sendal yang cakepan lah. Ya, mani pedi biar bagusan pakein kaos kaki. Karena telapak kaki bapak nggak ada surga. Wah, jempolnya gede-gede banget, hitam-hitam. Ayam nyangkut, seorang ikut. Ibu yang punya surga. Ya, makanya capek, masya Allah, ngelahirin anak capek, ngeden sekencang-kencang. Sampai kadang-kadang mata nggak kelihatan, kadang-kadang nggak ada hitamnya, putih semua. Ngeden kekencangan, bayi belum keluar yang kuning nyusul. Nyeplos. Kalau dua-duanya bayi, kembar siam. Kalau yang satu bayi, yang satu kuning, itu disebut kembar tokai. Yang bayi cuci, yang kuning jangan dicuci. Murah, hancur dia. Ya, biar girang. Tarik, la ilaha illallah. Itu modal pulang. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Banda ditinggalin bermiliar-miliar, nggak ngaruh. Jabatan, pangkat setinggi-tingginya kita punya, nggak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya kata Kiai, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhwal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga, selesai. Makanya kebiasaan orang tua kita dulu asal kesel lah, asal capek lah, terus nyuci pinggang sakit lah, ilaha illallah. Kebiasaan lazim, akhirnya akhir hayatnya enteng ngucapin kalimat la. Harus udah biasa. Dan ibu praktekin besok kalau suami marah-marah. Tapi jangan mundur, maju. La ilaha illallah. Suami marah mau nampar, gue tampar. Jangan mundur, maju. La ilaha illallah. Gua mau ditampar. Matiin sekalian. Lo tahu kalau gua mati lagi emang lo mau kawin lagi. Nggak bakal suami maju Patimun. Kenapa berantem ibu kalah? Karena ibu nggak siap. Besok kalau bapak-bapak udah marah, ibu harus punya persiapan. Dia maju, gua maju. Ini Haji Akli omongannya gua praktek. Kopi. Pelan-pelan. Ada apa? Kopi, mata gua ngantuk. Bagaimana? Mata gua ngantuk. Apa yang ngopi? Emang nggak ada kopi, nggak ada gula. Ada apa? Ngopi. Bagaimana? Marah dia, gua tampar nih, maju lah. Tampar. Pasti dia mundur. Sebab segalak-galaknya suami di depan istri pasti takut. Yang jago banget juga pasti takut. Galak banget jaman mudanya mau megang gula. Oh, gagah bener. Besok mah tuaan dikit. Bikin kopi manis suruh ngaduk sendiri udah bunyi. Ting. Jangan kata megang golok, megang sendok aja bunyi. Ting. Sehebat-hebatnya suami tetap ada begonya. Karena suami harus selalu salah dan mengalah di hadapan istri. Maka dia mulia di hadapan istrinya. Harus selalu salah dan ngalah. Jangan pernah mau menang sama istri. Enggak bakal. Yang ada kita salah mulu, abang. Kita di rumah mulu bukannya kerja cari duit. Begitu kita keluar mulu. Salah terus nggak? Ya bu. Makanya jangan takut.
Sebab sepinter-pinternya suami ada begonya. Sore dia berantem, setan lu, monyet emang lu. Entah ke malam dia pengen tuh monyet dipakai juga. Bego nggak dia? Ya, iya. Sore aja monyet-monyetin. Entah ke malam dia pengen. Bininya kesel. Tadi gue dimonyet-monyetin. Suaminya nggak bakal ya, emang cuma ada semonyet-monyetnya. Sambil nutup pintu monyet-monyet. Pinter tapi bego nggak? Bego. Itu gua takut ntar suaminya yang lain malu gitu. Tapi kok boleh buktiin jagoan gede banget kumisnya kok. Udah kayak pukulan beduk. Di luar mah gagah bentak orang kabur, coba dibentak bini mah kumisnya turun. Jadi kayak kerak iler. Kenapa kita berani? Bukan ngelawan, supaya tetap di dunia wal akhirah. Istri punya hak, suami punya kewajiban. Benar? Masing-masing mesti tahu kewajibannya. Apa kewajiban suami? Rumah jangan sampai bocor, makan jangan sampai kelaparan. Benar gitu? Nah kalau sekarang rumah pada bocor, makan sama kurang, udah gitu galak. Benar? Yang artis aja kok masih berantem. Itu jangan sampai laporan dicabut lagi. Ya, ngapain pakai KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga, ibu. Semua wanita juga suka kekerasan. Kalau kelembekan kagak enak. Udah tanya dong. Sampai pegel ngerasinnya. Asal kekerasan rumah tangga, KDRT lapor, KDRT sama RT lapor, sama RW lapor. Di polsek hampir tiap hari lapor. Binama sampai capek ngurusin. Lapor gara-gara KDRT, kekerasan rumah tangga. Yang keras juga ada empuknya, yang empuk juga ada kerasnya. Kan itu suka kamu. Berantemnya nggak kayak mak kita kesel lah. Ilaha illallah. Coba artis yang kita lihat itu di YouTube. Anjing lu yang anjing. Anjing lu yang anjing. Emang lu laki-laki modal. Ya kan, saya mah bukan lagi ceritain, emang sama-sama nonton kan ya kan. Makanya orang tua kita mah nggak berani nganjing-nganjingin bininya. Anjing lu yang anjing. Takutnya kok lagi ngomong begitu mati. Disuruh nyebut malah nyebutnya anjing. Ada malaikat balik nanya, dari mana Pak malaikat itu abis nyabut si anjing? Karena selalu ngomongnya. Tapi orang tua kita lihat lah, sampai susah tempat curhatnya ke Allah. Mau masak nggak punya beras, mau nyuci nggak punya sabun, mau kondangan nggak punya duit. Listrik mau dicopot, suami nggak pulang-pulang, susah senang curhatnya tetap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu modal masuk surga. Bareng biar kita punya modal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allahu ghaniyun 'amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah, tumbuhan butuh, kita manusia juga butuh. Kita dari Allah bakal pulang menghadap Allah. Kita semua pasti pulang, yang kita hadapin pasti ketemu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kita semua bakal pulang menghadap Tuhan kita. Apa modalnya? Falyamal amalan shalihah, beramal soleh. Apa kita kebangetan diem terus nyesek itu baik? Belum tentu. Apa kita ketawa girang juga itu salah? Belum tentu.
Jangan kebangetan dipaksain apa-apa ambekan, apa-apa kesel. Itu paru-paru bolong ibu. Itu kalau di ronsen gak ada penyakitnya, cuma gambar lakinya doang semua. Jangan kebangetan diambil hati, nanti masuk ke hati, bebasin aja biar emak pada montok, gemuk. Ya, biarin suami yang bege. Ya, kan apa-apa nyari duit buat istrinya, nyari duit buat anaknya. Pengen rumah bikinin buat rumah anaknya, pengen punya motor dia beliin buat bininya. Ya bu, seneng nggak ibu punya suami gitu? Seneng ibu, seneng suami bengek. Makanya suaminya udah nyesek, bu capek, batuknya kelihatan. Dipaksa suruh punya duit mulu. Kalau batuk senang, batuk senang kok. Suami empok masih sehat. Tapi kalau batuknya udah jam 2, ya setengah 12 sampai jam 12 sampai jam 1 itu batuknya udah batuk nggak sehat kok. Dan rata-rata batuknya panjang. Sampai itu udah kebanyakan nahan kok. Itu suami udah kebangetan nyesek tuh. Dilepas udah nggak bisa panjang. Itu nggak sampai 2-3 minggu bu. Iya, 3 hari setengah udah ada pengumuman di musola. Innalillahi wa inna. Habis nyampe di situ. Ya kita doain suami kita biar banyak rezekinya. Biar gampang jalan usahanya. Biar maju dagangannya. Biar gampang duitnya. Suami juga pengen dapat setiap hari 1 miliar kasih ke bininya 950 juta, suami pegang 50 buat ongkos. Kan itu ngelamun doang. Suami mana yang tiap hari dapat 1 miliar, nyepet juga cuma 3,5 juta. Gampang pengen kaya mah cari aja bini yang mau nungguin lilin katanya. Ya bininya nungguin lilin, suami jam 12 keluar, asal ada tembok kosong-kosong. Cuman tengok dulu itu temboknya udah diaci apa belum. Kalau baru dikamprot doang mata aja dan kosong dah. Akhirnya duit kagak habis pada bareng udah. Karena maksa pengen kah, udah terima aja, qanaah namanya, terima apa adanya. Biarin suami hitam tapi cinta. Makan tuh cinta pok. Pakai janji aku sama kamu pengen sehidup semati, kentut. Gue sakit di mau ke dokter nggak dianterin, iya kan? Aku tahu dari wajah kamu banyak nahan. Kelihatan dari mukanya nggak fresh banget ya kan? Itu kan nggak bagaimana gambaran artinya, iya kan? Pegel kok, suami mah dicemburuin pegel. Ya Allah, kalau masih cemburu juga usia gini lagi hujan gede, geledek gede, bawa suami empok ke lapangan. Gue liatin dari jauh kira-kira geledek nyamber apa enggak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean. Pegel, laki-laki mah dicemburuin kok, mati bisa kita. Biarin dia pergi, asal sebelum pergi ninggalin dulu. Itu aja dulu. Kalau emang kira-kira mau pergi mulu nggak punya duit, borgol dia. Ngapain keluar nggak pernah bawa duit? Ya pok, karena kewajiban suami cari duit nafkahin anak tuh bukan empok yang wajib nyari duit mah. Yang cakep lagi suami nyari duit, yang masak suami, yang nyuci suami. Tuh yang cakep mah tuh. Dengerin dulu nggak pak? Suami yang cakep yang nyari duit dia, yang masak dia, yang nyuci piring dia, yang nyuci pakaian dia, yang beres-beres rumah. Tuh suami yang cakep. Cuman engkau nggak ada pahalanya. Supaya engkau masuk surga yang nyari ini urusin tuh. Laki bini masuk surga. Tuh. Ketawanya belakangan gua sampai ngeri. Kalau semuanya suami yang ngurusin, istri nggak ada pahalanya, kan masuk surganya istri po. Bagaimana ikhlasnya suami tuh entengnya tuh. Mbak kan pengen berdua-dua nanti di surga. Sampai ada suami yang cakep dia bilang, ya Allah aku nggak mau bidadari di surga ya Allah. Aku pengennya istriku yang selama di dunia jadi bidadari di surga buat aku. Laki mana yang begitu?
dunia aja udah sengketa mulu kok. Kasus mulu kasus. Bukan kita yang ngutang suami, yang ngutang bagian nagih aja datangnya ke rumah. Yang ngadepin itu yang bikin pegel mah. Dunia aja udah kasus, bagaimana akhirat. Ya, yang cakep kan gandeng tangan tuh di dunia sampai ke surga gandeng tangan. Tuh sampai dikasih bidadari dia nggak mau. Ya Allah, aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku ya Allah. Aku nggak mau yang itu bidadari yang itu yang di surga. Aku yang istriku aja cakep tuh. Ada yang begitu. Ya Allah, mau ngaji aja lu minta duit, nggak didengar. Nyengir kagak mesem kan. Akhirnya kita mau ngomong juga percuma, berangkat aja. Untung adanya nyamper, ada yang beliin somai. Kalau enggak mama mati nguyung kejebuk dia. Udah capek belum? Udahan belum? Masih terus? Masih kuat? Hah? Belum ngantuk? Emang ini security semua? Jadi kayak tukang meronda, kuat-kuat begadang. Udah ngantuk belum? Ngantuk dong, nggak kelar-kelar nih. Ya. Sama saya begitu Bu. Ngajinya nggak seberapa, ketawanya yang banyak. Karena saya tahu Ibu di rumah juga kebanyakan diemnya daripada ketawanya. Ya, ngaji bentar sama ustazah, sama saya mah hiburan aja. Mau dibilang ngaji, ya alhamdulillah enggak juga. Ya enggak apa-apa. Penting kan girang. Saya datang emak girang, kira-kira ibadah bukan? Ibadah segitu aja. Ayatnya udah, asal lakon kana lakon juga udah. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu hasanah semua. Ya ada Mpo Hasanah, ada Emak Nur Hasanah ya. Udah segitu juga jangan banyak-banyak. Yang penting girang aja dulu. Biar sehat umur panjang. Jangan kebanyakan nahan. Suami nahan, lihat suami nahan. Sampai pengen banget beli emas, sudah 3 bulan nahan. Tahun nahan, sampai bertahun-tahun gak kebeli emas. Orang-orang baru sekaleng. Ya Mpok baru punya kalengnya doang kan? Sekalinya ada kaleng kongguan, kirain isinya apaan? Emas kali orang-orang gimana enggak, rengginang. Udah ulet digigit juga. Lah, jangan pusing-pusing. Yuk nyanyi lagi. Bila Israel lagu serem sebetulnya. Ya kalau Israel datang manggil, berarti kan menjemput itu. Nyanyiin terus, mudah-mudahan dia nggak berani datang lagi. Nah kan lagunya gitu. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang fana ini, kau anggap surga kain kapan hancur dimakan tanah, cacing ular mencari makan. Yang keras, mungkar dan nakir melibas jambu seluruh badan. Waduh, sedih bener, serem. Ya Bu, bapak-bapak mah nggak ada yang berani apa lagu gitu. Paling lagunya mah yang gitu tuh. Ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening. Itu lagu tukang akuarium Ibu. Nggak ada nyanyiannya kalau bapak-bapak ngaji. Ya bapak. Kalau ibu-ibu kan ada. Di mana ngaji? Siapa ingin? Enak banget nyambernya terus. Siapa ingin ke surga?
bapak-bapak nggak bakal berani ngikut. Apanya dulu yang mudanya bangor udah kayak tukang ngoplos. Ibu-ibu diajak ngaji kemana aja girang. Benar. Itu saya resepnya itu, mudah-mudahan sehat terus panjang umur. Jangan ditahan-tahan, yang nyesek-nyesek buang. Apa-apa nyesek, apa-apa nyesek, batuknya jelek. Udah lama kalau ada batuk begitu duduk. Duduk udah nggak kuat pasti sendera. Dulunya kebangetan nyesek. Suami hitam, biarin aja itu mengapa sih? Yang penting ujungnya lancip begitu. Ngapain dipikir? Biarin suami hitam, yang penting ditepak jangan ngebul. Karena kalau ditepak ngebul berarti udah separuh onjol. Pusing-pusing amat sih. Qanaah namanya, terima apa adanya. Emang itu bagiannya, selesai. Datang di pengajian nyanyi ngapain sih pusing-pusing? Kalau bapak-bapak mah ya paling lagunya pecah 1000. Dia nggak tahu pecah ketuban nyesek banget. Setengah 12 sudah ngantuk belum? Belum pernah ngeliat ustaz ceramah sampai ngusuk gitu. Semakin kemarin semakin berkembang. Adik-adik kita jago main-main hadro. Tabokannya cakep. Dari mulai Marawi sekarang hadro. Cari mantu bu yang main hadro. Anak kita dilindungin. Nggak bakal ada yang berani nyolek anak kita. Karena pemain hadro tabokannya kenceng. Dulu teman saya aja anak Marawis, ceweknya dicolek. Dia pakai satu lagu, "Wana apa itu kedumprang." Nyiring lehernya. Cari mantu yang rajin baca maulid. Entar asa pulang maulid bawa parsel. Emak nggak perlu dibuat, nungguin mantu aja pulang tahlil. Kalau semalaman 3 kali tahlil, besok emak tinggal nyiapin meja dagang buah. Jangan dianggap ringan. Kita punya anak nggak bisa mimpin tali tapi punya duit bayar ustad. Nah kalau bang duit kagak buat bayar ustad, anak juga nggak ada yang bisa. Emak lama banget dibungkusnya, emang anak nggak ada yang ngerti. Beruntung emak punya anak-anak bisa. Ini begini maulid begini, makanya di saat orang nggak demen sama maulid kita tetap resep sama maulid. Kenapa sih? Kalau ada orang bilang ada maulid nggak ada dari sononya, nggak usah ke sono kesini aja, ngapa sih? Pusing amat mau ke sono. Punya lagi maulid di sini, bener? Kok orang mati dikirimin Fatihah emang nyampe? Kirimin aja ngapa sih? Mau nyampe nggak nyampe udah ngirim, bener? Pakai dibahas, emang orang mati dikirim Fatihah nyampe? Kalau nggak percaya mati aja. Entah kita kirimin kan gitu. Kalau kira-kira kagak nyampe, miss call. Susah amat, makanya besok kalau mau mati siapin pulsa kan gitu. Karena dia nggak percaya, bener. Kalau di atas kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur, emang yang mati denger apa? Mas orang mati pakai assalamualaikum, dengar, nyaut pelan waalaikumsalam. Kalau dia nyautnya kencang kita kabur. Kenapa jadi bego amat sih? Udah jangan dibahas, bener. Yang penting girang aja. Jangan ikut-ikutan orang komen salah komen, akhirnya kita yang kejedot sama orang. Bener. Mentang-mentang punya grup ngatain mulu kerjaannya. Tetangga beli motor, WA-an. Pada panas dia. Kan harusnya kalau motor makan yang panas knalpot ya bu. Kenapa yang main WA-an? Ini gue mah tahu tuh kredit. Udah aku banget gitu kan. Bininya pakai nyemplak lagi gitu. Panjangan kayak miring jatuh mulu bagaimana? Biarin dia mau nyemplak, emang lakinya motor-motor dia. Orang duduk pakai dibahas. Duduk yang miring pakai angkat kaki lagi, angkat kaki. Dia emang mau angkat kepala kemana? Ya orang yang pada kaya kita yang bego. Bebasin hati, bikin biar bersih. Nanti kalau kita baik masuk surga ya juga sama orang baik. Biarin, anak udah pada gede, biarin, jangan dipikirin. Jangan udah masih kecil pikirin, masih kecil di sekolahin udah, di ngawinin udah.
capek, mak nggak ada habis-habisnya. Bebasin udah, kalau masih kecil kita urusin wajar. Takutnya dia lari kejedot tiang benjol. Besok kita tahu dia lari-larian kecemplung sumur, ya mati. Kalau udah gede mah biarin aja. Kadang-kadang kita udah bebasin aja masih nyesek, nah. Gue udah tenang, anak gue udah pada nikah semua, gue sekarang bebas. Bener nikah besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya digiring terus. Agak ada habis-habisnya. Kata emak matiin, gua matiin. Makanya emak biar kuat, biar sehat, makin sabar, makin tabah, ntar husnul khotimah. Jangan ditahan-tahan. Kalau bapak memang udah ukuran nahan, ya sampai melendung kadang-kadang nahan. Biarin aja, entah juga kencing. Ahabul kalam Allah ta'ala rabban. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu ternyata rayuan orang-orang soleh ke Allah. Kalau kita punya kesusahan, punya kesulitan, itu hanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya kalau mungkin mahronya cakep, emang dia Polri, ya paseh gitu. Subhanallah, waduh panjangan. Emak apa gimana suasana hati aja. Dari masak juga bisa. Subhanallah. Sampai nginjek anak curut. Subhanallah. Gimana aja emak. Ya. Benar. Ya bareng-bareng subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah maha suci Allah, kita puji Allah. Walhamdulillah, kita puji Allah ya. Kita puji Allah. Kita puja-puja suami mah. Ya, udah nggak percaya aja malu kok, udah nggak percaya. Bangga-banggain banget suami, kadang-kadang kecewa juga. Ya, tapi kalau kita membanggain Allah nggak ada kecewa. Makin dekat kita, makin kencang. Cinta mah ada habisnya. Makanya kalau ada suami bilang aku cinta sama kamu sehidup semati, nggak usah. Yang bagus itu sehidup sesurga. Karena habis mati ada hidup lagi. Di balik kematian masih ada kehidupan. Kalau udah sehidup sesurga, selesai surga nggak ada lagi. Kata guru saya begitu. Tapi kalau setiap hari ngumbar aku cinta kamu sehidup semati, malam aku cinta kamu sehidup semati, sampai nggak punya duit memasak, aku cinta kamu, ya kentut. Kok berobot. Suaminya di belakang kesel, anjing. Ustadz ceramahnya anjing. Perasaan bagusin binimu. Anjing. Ada yang ketika mau gue pulang udah. Langsung bilang besok jangan undang lagi si anjing. Ya Bu ya. Yuk barang lagi. Subhanallah maha suci Allah. Walhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, banyak Tuhan. Banyak keyakinan orang, tapi keyakinan kita hanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, banyakin itu ya Bu. Ya Bu. Ya. Makanya orang tua kita ngaji yang benar. Emang ngaji Bu yang ketemu jawaban. Di rumah mulu kita butek otak, tapi kumpul di pengajian hilang, ada aja yang nawarin sendal, yang nawarin kerudung, benar. Di rumah mah kita mau keluar juga susah. Makanya ngaji itu hiburan. Jangan ngaji doang kok, ngobrol sama teman. Mentang-mentang khusyuk banget serius, di depan ustazah gak mau bergerak begini aja. Jangan juga, udah tua kita. Kadang-kadang kalau nggak kesemutan kolesterol, ya hilang depan ustazah juga biasanya apa sih? Ya, emang boleh goyang? Boleh emang apa? Goyang juga ibadah, ada itu. Illallah, la ilaha illallah, itu goyang bener. Boleh, apa sih? Ini nggak boleh.
boleh, itu nggak boleh. Lantas yang boleh yang mana? Lu mah heran ngaji sama lu nggak ada yang ini kagak boleh, itu kagak boleh. Megang utang seragam kagak boleh. Yang cakep mah murid punya utang, ustazahnya gurunya bayarin, itu cakep itu. Itu baru ustazah. Jangan ngutangin doang, begitu diutangin besok ngaji berhenti. Iya, mudah-mudahan ustazah kita paham. Dan kira-kira murid yang nggak kebayar dia bayarin. Cakep nggak itu? Mudah-mudahan ada ustazahnya yang begitu. Kalau enggak juga kita doain, mudah-mudahan besok ustazahnya royal, dapat obekan dari mana tahu. Lagi subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar wala haula Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Bu, dosa kita udah nggak ada dosa kecil. Dosa kita udah pada gede-gede. Anak kita juga dulu pada kecil. Kita juga masih kecil, sekarang udah gede. Berarti dosa kita juga udah pada gede. Ya, nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Ya, nggak ada dosa besar kalau istighfarnya terus-terusan. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada nih dosa kecil kalau terus-terusan. Nggak ada juga dosa gede kalau kita istighfar nggak berhenti habis-habisan. Pagi sore siang malam kita istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha khalaq wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa abu bi ni'matika wa abu bi dzambi faghfirli. Itu coba bapak-bapak ada ini. Enggak dengar suaranya. Ya. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kecil kita habis yuk. Nggak ada orang yang nggak berdosa, termasuk yang ceramah juga. Bisa jadi yang diceramain masuk surga duluan, yang ceramah malah belakangan. Bisa. Ya. Yang diceramain mah bener, yang ceramah roman sok bener kayak ustaz. Saya juga pakai sarung bukan pengen dianggap bener, bukan. Dulu bapak saya ngajar, kalau anak laki rajin-rajin pakai kain sarung. Ntar anaknya banyak gitu. Makanya bapak saya pakai kain sarung mulu, umat tiap tahun netes tuh. Jadi kalau yang nggak punya anak, ajarin suami biar rajin pakai kain. Pulang mulu dan ambil berkatnya, ya. Nggak ada dagingnya, buka sarungnya ada sosisnya. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Liridaillahi ta'ala bi syafaati rasulillah. Ya bi qabuli doa abina wa ummina. Wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita. Biar nanti kita disebut sama anak-anak cucu kita. Kita sebut emak kita. Khususan summa ila ruhi Bapak Haji Karim bin Kecik wa ila ruhi Hajarni binti Haji Jidi wa ila ruhi Bapak Haji Nabas bin Haji Jidi Haji Juhariyah binti Kafan Bapak Trimo Sentono bin Kertos Semito Bapak Tupon binti Rejo Mulyo. Sebutin bu, guru kita, saudara kita, abang kita. Kuburan gelap mana yang bikin terang? Yang bikin terang doa dari yang masih hidup. Kuburan balak mana yang bikin kuburan jadi rapi? Yang hidup bawa parang, bawa pacul. Habisin kuburan orang tua kita. Kalau buat yang di dalam kita nggak bisa pakai parang, pakai pacul. Kita nggak bisa bawain kopi karena yang mati udah nggak minum kopi. Ya bu ya, mana Fatihah doanya? Kita doain orang-orang tua kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, keluarga kita, biar nanti bareng-bareng kumpul di surga sama orang-orang tua kita. Karena ada ujung doa wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukin kami dalam surga bersama emak dan bapak kami. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Yang penting kita masuk surga bareng sama emak bapak kita. Sebutin orang tua kita bu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala amalahum wa nawwara kuburahum. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi'ulumihim wa barakatihim wa bisyafaatihim wa karawatihim wa bidu'aihim. Sayyidillahil al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biar kita dapat syafaat juga satu Fatihah Ibu, mudah-mudahan jadi obat buat saudara kita yang sakit. Emak kita, kakak kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang lagi usaha, mudah-mudahan biar lancar usahanya. Yang lagi kesel, mudah-mudahan Allah senangin hatinya. Kemana lagi kita tempat curhat kalau bukan Allah ya Bu ya. Malam hari ini kita curhat dengan suratul Fatihah. Ya mudah-mudahan apapun yang kita niatkan, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Suami kita mudah-mudahan menjadi suami yang soleh, rajin di rumah, banyak duitnya, cepet pulangnya. Ya Bu, masing-masing Al-Fatihah biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya langsung apa ada? Ustaz? Ada. Oh ya, Ibu, saya ada ya, sampai sini dulu karena emang saya nggak baca doa karena kan saya dibayarnya cuma doa. Jadi maafin, nggak ada unsur lain, jangan ada dosa di antara kita. 2 tahun kita bebas dari COVID, mudah-mudahan COVID jangan balik lagi. Mudah-mudahan kita punya warna hidup yang baru, ya Bu ya. Lebih enak karena ada syafaatnya dari syafaat Nabi besar kita Muhammad. Terima kasih, jangan ada dosa di antara kita, maafin aja, ikhlasin aja. Kalau ngaji sama saya nggak dapat ilmunya, mudah-mudahan karena Ibu ikhlas liatin saya dapat pahala ikhlas dari Allah. Ya Mak, berkah, biar berkah. Maafin, doain aja Aklik biar jadi orang benar ya Mak. Ya maafin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.